Manchester United sedang berada dalam sorotan besar terkait masa depan pelatih mereka, Erik ten Hag. Kekalahan 3-0 dari Tottenham pada akhir pekan lalu membuat posisi ten Hag terancam, meskipun memecatnya bukanlah keputusan yang mudah bagi MU. Pasalnya, ten Hag baru saja menandatangani kontrak hingga 2026, yang berarti klub harus merogoh kocek sekitar 17,5 juta pound, 355 miliar rupiah, jika memutuskan untuk memecatnya. Namun, MU harus berhati-hati. Kondisi keuangan mereka belum sepenuhnya stabil, dan langkah memecat ten Hag dapat memperburuk situasi dengan risiko melanggar aturan financial fair play. Meski begitu, hingga saat ini manajemen klub belum berencana memecat ten Hag, dan mereka masih mempercayainya untuk memulihkan performa tim. Legenda MU, Paul Scholes, memberikan pandangan menarik. Ia menyarankan ten Hag untuk meniru gaya bermain Tottenham di bawah asuhan Ange Postecoglou, yang dinilai efektif dan menghibur. Menurut Scholes, pendekatan ini bisa membantu MU kembali ke jalur kemenangan dan menghentikan tren negatif mereka. Di sisi lain, ten Hag tetap optimis. Ia meminta para pemainnya untuk segera bangkit dari kekalahan dan fokus pada pertandingan berikutnya. Manchester United dijadwalkan menghadapi FC Porto di Liga Eropa, dan ten Hag berharap timnya bisa memperbaiki performa. Kabar baik datang dari Mason Mount yang sempat cedera saat melawan Tottenham. Sang gelandang memastikan kondisinya baik-baik saja dan siap berkontribusi di laga berikutnya, yang tentunya menjadi tambahan kekuatan bagi MU dalam upaya mereka kembali ke jalur kemenangan. Manajemen MU juga memberi sinyal bahwa mereka tetap percaya pada ten Hag, dengan catatan sang pelatih harus segera membenahi kinerja tim. Meski tekanan meningkat, ten Hag masih punya kesempatan untuk membalikan keadaan dan membuktikan dirinya sebagai pelatih yang mampu membawa MU keluar dari krisis ini. Arsenal dikabarkan tertarik merekrut gelandang Bayer Leverkusen, Florian Wirtz, pada bursa transfer musim panas mendatang. Pemain berusia 21 tahun ini telah tampil impresif musim ini dan menjadi kunci kesuksesan Leverkusen. Meski Real Madrid dan Manchester City juga mengincarnya, Arsenal kini muncul sebagai pesaing serius setelah Paris Saint-Germain mundur. Leverkusen diperkirakan akan meminta sekitar 150 juta euro untuk Wirtz, meski direktur klub menyatakan bahwa sang pemain tidak ternilai. Wirtz mencetak 6 gol dari 5 pertandingan musim ini dan baru saja dinobatkan sebagai pemain terbaik di Liga Champions. Bayern Munchen dikabarkan menargetkan Alisson Becker sebagai pengganti Manuel Neuer pada musim panas 2025. Kiper Liverpool ini masih terikat kontrak hingga 2027. Namun ketidakpastian masa depan sejumlah pemain kunci di Anfield membuat rumor transfer semakin kencang. Bayern yang kini dilatih Vincent Kompany tertarik merekrut Alisson karena performanya yang luar biasa. Liverpool sendiri sudah mempersiapkan kedatangan Georgi Mamardashvili dari Valencia sebagai pengganti potensial. Namun Alisson dipastikan akan dilepas dengan harga tinggi jika transfer terjadi. Pelatih Atletico Madrid, Diego Simeone, menyalahkan Thibaut Courtois sebagai biang keladi kericuhan dalam laga derby melawan Real Madrid yang berakhir 1-1 pada 30 September 2024. Pertandingan sempat terhenti saat supporter Atletico melemparkan benda-benda ke lapangan setelah Madrid unggul lewat gol Eder Militao. Sebelum Angel Correa menyamakan kedudukan, Simeone membela supporter, mengingatkan bahwa insiden serupa juga terjadi saat Courtois masih membela Atletico. Ia menegaskan bahwa pemain seharusnya tidak memprovokasi fans, mengingat reaksi yang bisa ditimbulkan. Merayakan gol dengan cara yang provokatif hanya akan membuat supporter marah, ujarnya, menekankan bahwa sikap saling menghormati adalah kunci untuk menghindari insiden serupa di masa depan. Wojciech Szczęsny dilaporkan telah tiba di Spanyol untuk bergabung dengan Barcelona sebagai kiper baru setelah cedera serius yang dialami Marc-Andre ter Stegen. Meskipun sebelumnya sempat memutuskan pensiun, Szczęsny merasa tawaran dari Barcelona adalah kesempatan yang tidak boleh dilewatkan. Ia mendarat di Barcelona pada 30 September 2024 dan akan menjalani pemeriksaan medis sebelum penandatanganan kontrak jangka pendek hingga akhir musim. Kedatangan Szczęsny diharapkan dapat memperkuat tim dalam menghadapi tantangan di Liga. Real Madrid menerima kabar buruk dengan cedera Thibaut Courtois yang dipastikan akan absen cukup lama. Courtois mengalami cedera otot abduktor di kaki kirinya saat bermain di derby Madrid melawan Atletico yang berakhir imbang 1-1. Meskipun Real Madrid tidak mengungkapkan durasi pemulihan, laporan menyebutkan ia bisa kembali pada akhir Oktober 2024. Sementara itu,
Andre Lunin akan menggantikan posisi Courtois saat melawan Lille di Liga Champions mendatang.